Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang tidak terima. Iman Islam tentunya yang utama yang harus senantiasa kita jaga dengan takwa, dan takwa yang terbaik adalah dengan ilmu, dan ilmu yang terbaik disampaikan dalamnya Al-Quran dan dijelaskan isinya dengan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga termasuk ilmu yang paling baik adalah ilmu tentang akidah, dan di antara poin akidah adalah mengimani adanya surga dan neraka. Dan untuk bisa menghayati keindahan surga, untuk meneguhkan lagi keimanan kita, maka harusnya seorang muslim mempelajari apa itu surga. Dan memang jarang ada majelis yang menjelaskan tentang surga secara detail, sehingga akhirnya bayangannya surga ya memakai HP, panganan sejenak, tapi bayangannya kayak di dunia. Hanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah belajar jauh, dan pada pagi hari ini kita masuk pada bab yang baru, yaitu bahwasanya di surga tidak ada perkataan yang sia-sia. Kalau di dunia biasa orang berbohong, biasa orang menyakiti hati orang lain, orang mengecewakan orang lain, jadi memang orang sido sering. Nah, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, di surga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada Quran surat Al-Anbiya ayat 25 sampai 26, la yasma'una fiha laghaw wala ta'sima. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia. Jadi semua yang diucapkan baik, tidak ada yang sia-sia. Wala ta'sim, dan tidak pula ada perkataan yang berbau-bau dosa, khianat, tidak ada. Terus mencaci maki, tidak ada. Nesu kali bojone iki pun boten enten. Dinesoni bojone iki pun boten enten. Aman. Illa ilan salaman, kecuali ucapan salam kesejahteraan. Jadi ucapan-ucapan yang baik. Nah, kok bojone cemburu ini pun boten enten. Jadi semuanya baik. Maka Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala tadi disebutkan di sana tidak ada laghul, yaitu ucapan sia-sia, ucapan yang kotor, tidak bermanfaat, misu-misu, tidak ada. Taksim, ucapan yang mengandung dosa, celaan, cacian, makian, fitnah, dan tidak ada. Makanya ketika hari ini dengan merasakan itu semua, berarti dengan masih tentunya. Kemudian Allah menetapkan bahwa penduduk surga tidak akan mendengar satu huruf pun dari ucapan yang kayak gitu, tidak akan. Pun ayam, lahir batin ayam, ilate ayam, pandangannya ayam, hatinya ayam. Justru mereka hanya mendengar ucapan penuh kedamaian, penghormatan, yaitu ucapan salaman sebagai tanda kemuliaan, ketentraman, dan kebahagiaan abadi. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, la yasma'una kalaman batilan, tidak lagi ada dengar ucapan-ucapan batil, ucapan-ucapan yang aneh-aneh, ajaan-ajaan yang tak benar, tidak ada lagi. Wala kalaman fihi ismun, dan tidak pula perkataan yang mengandung dosa, isu-isu tidak ada, fitnah tidak ada. Bal kalamuhum kulluhu thayyibun, tetapi kalimat-kalimatnya semuanya baik. Fihi salamun min kulli naqsin, semuanya penuh dengan keselamatan dan selamat dari semua bentuk kekurangan pun. Dan dengan merasa suara bater yang berpergi, maka di sana suara yang ngomong tidak ada. Semuanya damai. Bapak dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sampai ya ini pun yang mau belajar tentang sedekah. Manusia itu diajarkan sedekah itu enggak cuma kepada manusia, kepada binatang pun juga bisa bernilai sedekah. Kalau kayak contoh, dengan yang ada sapi yang pantune terus diparani manuk. Nah, dengan ada sapi dengan busa atau manuk makbur. Nah, dengan manuk balik. Maka setiap padi yang dimakan si burung itu, vaksin itu,
jenengan itu angsal pahala dihitung sedekah nek ikhlas. Nek sakniki wonge mulai ditinggali napa? Napa? Ditinggali rekaman ten niku dikai salon digantung. Woi. Cilik kula kan iku suara wong. Sakniki kula golek wong ora enak iki salon-salon cilik ngoten niku bedhok. Termasuk misal jenengan meme pahri, meme gambar niku lho. Nah, enten pitik ya pas jenengan enten jenengan usah monggo lah karo geger-geger. Tapi pas jenengan boten enten kok dimakan pitik. Ora mungkin tek mesti. Paling yo namung pinten kok dicikuk. Nah, niku terus sedekah. Nek sakniki kalau iki kula ningali ten internet niku wong napa niku meme gambar niku dikai salon ya. Woi, dadi sing lunga ora mung pitike, tanggane barang lunga ya. Lah mek turu ra iso lho, banter kok. Sampai bener mati Allah. Niku nek ten donya kaya ngono niku. Dadi sampai ajeng damai tidur aja diganggu karo tangga niku urip salon usah pitik. Padahal jane nek mau legowo, pitik niku. Maka ketika makan gabah jenengan niku insyaallah terhitung sedekah, kantun mangikhlas mawon. Nek enten ya kiai boten ikhlas mangan pitik di bandem mati. Nek ra pitik dicipuk jadi pek kuwi. Nggih. Kami lho Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi kan harus ingat ada hadis seorang wanita yang punya akhlak jelek masuk surga karena anjing. Ada seorang wanita yang baik masuk neraka karena kucing. Nah, berarti kebaikan seorang muslim bahkan kepada binatang pun akan bernilai pahala. Ngoten. Kami lo nek apa binatang itu aja kita bernilai pahala apalagi kepada manusia. Nah, sehingga ketika di dunia ini gangguan itu banyak macam. Dari mulai yang ucapan sampai fisik, maka mereka mungkin membuat enten. Sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan ya, bahwa lingkungan surga terbebas dari semua bentuk percakapan yang enggak berguna, kebohongan enggak ada, makian enggak ada, gosip enggak ada, perdebatan pertengkaran enggak ada, dan setiap kata di surga bernilai ibadah, ujian atau salam keselamatan yang membawa ketenangan. Yang tadi mau ayam mawon. Itu ibarat dengan lebet dan pesantren tahfidz. Yang lebetnya di masjid adalah santri ini 20.000 tahfidz. Wah, ayam nih, tenang. Ayam. Hanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain aku sebutkan pada Quran surat An-Naba ayat 35, la yasma'una fiha laghaw wala kidzaba. Nek tadi la yasma'una fiha laghaw wala taksima. Kalian tidak akan mendengar perkataan yang sia-sia dan perkataan dosa, hal-hal yang terucap berbau dosa. Ini la yasma'una fiha laghaw wala kidzaba. Kalian tidak akan mendengar perkataan yang sia-sia lagi dan juga tidak akan lagi dengar dusta-dustaan tidak ada, bohong-bohongan tidak ada. Kemudian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menegaskan bahwa penduduk surga itu bersih dari berbagai macam bentuk ucapan dusta. Dusta sudah enggak ada, pencitraan sudah enggak ada, semuanya ini. Tidak ada lagi bohong, fitnah, ghibah, makian dan pertengkaran tidak ada. Bu, aku main nih bidadari surga kayak mau mau buat ini bulan rono. Usurane kamu sapus, aku main apa sih? Temoni bojono. Enggak ada gitu. Enggak ada lagi fitnah, enggak ada lagi ghibah, enggak ada makian, enggak ada pertengkaran. Semua percakapan di surga baik, indah, benar dan penuh keberkahan. Al-Imam As-Sa'di mengatakan la yasma'una kalaman batilan yudhibu sururahum. Bahwasanya mereka tidak lagi mendengar perkataan yang buruk, yang batil, yang menghilangkan kebahagiaan mereka. Nabi dahar eco, tentunya ini terus dikabari, ngomongnya kok ini kabari ra bener. Nafsu makan langsung hilang. Tentu betul. Begitu makan enak, minum enak, ya semua kabar, semua ucapan, semua yang kita dengar itu baik semua. Wala kaliban yukadziru ansam, dan juga tidak ada pula perkataan dusta yang mengusik ketenangan hati mereka. Tidak ada. Nabi dilem angler-angler
kabar sing ra penak, akhire malah ra iso turu. Bal kalamuhum fihi dzikrun wa tasbihun wa hamdun. Ucapan-ucapan mereka, kalaupun nggak ngomong, maka mereka akan berzikir, bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang masuk surga maka ucapannya semua suci, semua baik, semua positif, dan itu akan menguatkan hubungan sesama penghuni surga. Bidadarinya makin senang, istrinya makin cinta, nanti ketemu peken niku, boten tercapai ketemu ten peken pasar di surga niku nggih obrolan nggih nyenengke, pun boten enten cerita gedabus boten enten cerita karang-karang boten enten. Makanya saya pernah cerita mungkin bapak saya itu sering diparani duit, parani milih duit, tapi dia nek teko niku mesti cerita sing mulu-mulu. Wah, aku saiki lagi garap proyek aspal Jalan Solo Sragen tekan kami Mas, tapi moro orang ini duit 500. Padahal pimpinan proyek aspal jalan puluhan kilometer. Makanya yang kayak gitu udah nggak ada di sana. Jadi ketemu di surga kayak apa enaknya? Enak orang, enak alhamdulillah. Seneng orang, seneng alhamdulillah. Cucuk orang biar perjuangannya yang ngaji, ket nom kanthi luwek alhamdulillah. Supaya enake mau seneng kok, mboten enten sing aneh-aneh mboten enten. Mboten enten banding-bandingi mboten enten. Bojomu ayu ora, mboten enten. Pengen si ijo abang mboten enten. Pun. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la yasma'una fiha lagwan illa salaman. Maryam 62 ayat yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya tidak akan lagi dengan mendengar ucapan-ucapan jelek. Kalau tadi lagwan wala taksima, perkataan yang sia-sia dan dosa. Yang kedua lagwan wala kidaba, perkataan yang sia-sia dan dusta. Dan ini lagwan illa salam, tidak akan lagi dengan dengar perkataan sia-sia kecuali salaman, ucapan-ucapan yang penuh keselamatan. Wah kok ya kok alhamdulillah, alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah, orang-orang alhamdulillah, ternyata mereka buatan enten mau sambat kurang, buatan enten mau sambat kokean, buatan enten mau sambat luwih, buatan enten pokoknya mau penak karo penak. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini tadi yaitu Quran surat Maryam ayat 62 ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi, la yasma'una batilan wala safahan wala fuhsyan. Bahwasanya mereka tidak mendengar ucapan yang batil, ucapan-ucapan yang bodoh, atau ucapan-ucapan yang penuh kekejian. Tidak lagi dengar omongan bodoh itu ribet-ribet, ya omongan-omongan yang tidak bermutu, ini omongan apa yang ini, hal kayak gitu tuh tidak lagi ada. Innama yusma'una kalaman fihi tahiyatan wa ta'dimun. Yang mereka dengar adalah ucapan-ucapan penghormatan, pemuliaan, penghormatan kepada penghuni surga, pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemimpin dan Allah Subhanahu wa taala hadis. Ayat-ayat tadi didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabda pada hadis riwayat Imam Muslim nomor 2835, inna ahlal jannah yulhamuna at-tasbih wa tahmid kama yulhamuna an-nafas. Sesungguhnya penghuni surga itu akan diilhami setiap hari untuk bisa bertasbih, bertahmid sebagaimana mereka diilhami untuk nafas. Awake dhewe sakniki niku ambekan ora mikir, sik tak ambekan sik, boten main mawon ketika diambekan. Maka penghuni surga juga sama. Mereka tidak kemudian berpikir tasbih, takbir, otomatis lisannya itu terucap itu. Tapi nek mungkin kepanggil yai surga yang lain baru ngobrol. Nek pun boten ngobrol tasbih melih. Nah sebenarnya dan dengan kerso itu yang harus kita lakukan di dunia. Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nek kalian beriman pada Allah dan hari akhir, ngomonglah yang baik-baik, atau kalau tidak bisa diam. Lah ngomong yang baik ini kenapa? Kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unun, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat semua isinya, illa kecuali zikrullah wa mawalah, kecuali zikir menyebut nama Allah atau yang semisal. Semisal itu apa? Zikir wirid bau, yang semisal itu apa? Baca Quran, sholat,
pengawasan. Nah, itu yang semisal gitu kan. Pramila Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya orang di dunia niku kalau harus ngomong yang benar, ngomong yang jujur, ngomong yang baik. Kalau tidak bisa diem, pikir, pirit, ngaji. Nah, pilihannya bisa niku. Tapi kadang ya kita tidak diem, tidak ngaji, tidak pirit, tidak pikir, perasaan wong, nyebar fitnah. Nah, inilah yang kemudian nanti Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya ada loh orang yang akan tersungkur ke neraka yang paling dalam karena ucapannya, ngendikan yang tidak benar, menimbulkan fitnah. Termasuk adab yang paling banyak menimpa manusia di kuburan karena kencing yang tidak sempurna dalam mensucikannya dan namimah, tumbak cucukan. Tumbak cucukan kan ngambil tutuk lah, itu ngambil lambil lah. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, Nabi dalam riwayat yang lain menjamin sapa sing paling jamin dua hal, tak jamin mlebu surga. Jaminan apa sing enek mabaina safatai, jaminan apa yang ada di antara dua bibirmu itu, dan jaminan apa yang ada di antara mabaina fakhidai, di antara dua pahamu itu. Nek kamu bisa jamin itu selamat, tak jamin masuk surga. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan itu dibikin gak bertulang, makanya bisa ngomong mawon. Ya, sehingga kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan lidah. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan malaikat itu mencatatnya gak cuma amal perbuatan gerakan badan, tapi sampai level ucapan. Quran surat Qaf Allah mengatakan mayalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah manusia itu berucap suatu ucapan melainkan Allah mencatatnya melalui malaikat raqib dan atid. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus hati-hati. Mungkin dituduh cuma tetane welek kabeh. Nomene hapus-hapus itu bahaya. Sampai Nabi mengatakan yakum wal kadiba, jauhi dusta, fa innal kadiba yahdi ilal fujuri, karena dusta itu mengarahkan kepada dusta. Fa innal fujura yahdi ilan nari, karena dusta itu mengarahkan ke dalam neraka. Wa ma yataharras rajulu bil kadibi, tidaklah seorang itu terus menerus berdusta illa yuktaba indallahi kadzaban, melainkan Allah akan mengecap dia, memvonis dia sebagai pendusta. Nah, harus divonis sebagai pendusta, bahaya. Dan orang-orang yang sudah dinas sebagai para pendusta berpotensi menjadi orang munafik. Ayatul munafikin salasah, ciri orang munafik itu tiga. Ida kadzaba, ida hadasa kadzaba, nek ngomong ngapusi. Wa ida wa'ada ahlafa, nek janji belenjani. Ini mulut semua nih. Wa ida tumina khona, nek dikasih amanah khianat. Berawal dari dusta, terus akhirnya janjeni belenjani, terus begitu janjeni dapat suara, terpilih itu amanah khianat. Kan buatan rumusnya pilih saya, karena harus terbiasa ngapusi. Akhirnya kampanye, pilih saya sebagai lurah Triagan, nanti akan saya makmurkan jenengan semua. Yang sepuh-sepuh setiap bulan saya kasih duit 500.000 barang tadi mak lengetis. Ya, itulah urutannya: dusta, ingkar janji, khianat. Dan ditambah satu lagi, nek enten masalah rame, pegang bijak, musyawarah. Makanya orang-orang yang seperti itu mungkin nek enten sing goyang, kok boleh masa padu, dia tidak peduli kalau itu mengadu sesama kaum muslimin, sesama masyarakat, tidak peduli. Nah, yang seperti itu kata Nabi, itulah munafik yang sebenarnya. Ciri munafik sih kita motor itu yang seperti itu. Nah, sehingga nanti nek ngomong ke aku mau mesti dia enggan, malas. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Imam An-Nawawi mengatakan tentang syarah hadis tadi ini, bahwasanya beliau mengatakan maknahu annahum la yafturuna an dzikrillah. Penghuni surga itu tidak berhenti dari zikir kepada Allah dan tidak ada paksaan, tidak ada paksaan. Nanti otomatis kan tersampaikan benar. Zaman anda nafasa yang kotimu, sebagaimana kita kalau bernapas tidak pernah berhenti terus, maka mereka akan berzikir terus. Dan itu bukan dalam rangka nyari pahala, bukan, dalam rangka memenuhi hari-hari dengan kebaikan. Makanya ketika di dunia Allah sudah mengatakan Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Hati tidak pengen ayam, pengen tenang, dunia senang-senang dikir. Kok malah dikir malah tak tenang. Berarti yang salah bukan dikirnya, orangnya. Harusnya orang itu masuk masjid itu ayam, kok agar masuk masjid itu bisa, enak apa gitu. Harusnya orang itu kalau diajak sholat itu senang, ini itu agar sholat bisa, ada apa gitu. Ada apa. Makanya sampai apa itu sering saya contohkan Ramadan itu. Itu nek ten Masjid Haram kan nek unut witir sebelum salam itu unut beliau itu. Dan isinya itu bagus, dengan kertas artinya itu isinya bagus, sampai ada mulutnya salah satu imam itu 7 menit itu saya terjemahkan itu. Ini cuma buat kadang berbeda dengan ini. Jadi saya terjemahkan itu isinya bagus dan itu nek kita pahami betul paham. Itu kadang terbawa otomatis nangis. Nah tapi karena sudah tidak paham dan tidak mau belajar, itu enten salah satu masjid itu saya kunuti ngoten niku. Yo tibune tetap sekitar 5 menit Pak, 5 menit. Tapi sebenarnya dengan kersa menggali dengan dada yang lapang. Berarti kan dengan pun diwakili cuma 5 menit dengan kantong kami. Padahal sepanjang hari sejak sahur sampai bulan itu kan waktu mustajab semua orang puasa itu toh. Nah mungkin pas sahur, bar sahur lali donga ngantuk, ilem mungkin siang sibuk, mungkin sonten terus pikir-pikir buka. Nah pasti kota weh niku jane pas sholat itu dengan donga. Lah enten sing wakili kunut, jane kan penak diangkat tinggal amin 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 amin. Mau melih nek mau kula niku kan kula nyontoh sing ten Masjid Haram niku. Niku enten salah satu masjid ten Solo niku. Niku ibu-ibu usuk awale amin amin amin. Mungkin kesuwen ya. Akhirnya amin wes. Ya batal sholatnya malah amin wes. Makanya berbeda rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Kesuwen jadi betul subuh itu boleh bangun. Jangan nggak ada ingatan di YouTube niku tarawih pas sudah sampai di surat An-Nas atau terakhir kan dibaca dari awal ke akhir. Itu sing terakhir itu mesti saya sudah. Nah saya sudah itu mungkin rangkum Anas itu kula a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal wan nas. Niku enten donga khatmil Quran. Niku kula ngrasake niku meh setengah jam. Lah ngadeg kali ngeten iki meh setengah jam. Niku nek kita biasanya mesti Rabbana atina fid dunya rampung tidur kayak ngeten, ngoten ditutupke meleh. Ditutupke meleh saestu sampai setengah jam. Ya. Tapi ya tadi itu kembali ke masing-masing. Nek ya ini tadi itu artinya jodone kurang jembar ya akhirnya mau anyel ya tadi. Padahal itu jadi kita diwakili tinggal ngaminkan. Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Kami lagi orang-orang yang masuk surga itu semuanya ucapannya baik-baik. Kemudian hadis berikutnya, tadi ayat ke-3, hadis 1, ini hadis yang kedua. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Albani dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, ya'kulu ahlul jannah fima wa yasrabun fiha wa yasrabun. Penghuni surga itu makan dan minum di dalam surga. Wala yaqulun dan tidak buang air kecil, wala yatawawatun dan tidak buang air besar, wala yang takhituna wala yadfulun dan tidak umbelen dan tidak meludah.
walakin ta'amuhum dzalika jusaun karihil misk, akan tetapi makanan mereka berubah menjadi sendawa yang baunya harum. Wa yulhamuna at-tasbih wa tahmid kama yulhamuna an-nafas, dan mereka diilhamkan untuk senantiasa bertasbih dan bertahmid sebagaimana mereka diilhamkan untuk nafas. Jadi tidak ada apa selain bukan kedah ngitung. Saat ini kan kita bersolat ngitung telu mungkin apa mulai ngitung mulai sekian. Nah di sana sudah ada. Enten sing ngitung ambekan. Aku tak sedina bukan saya baik. Karena enten dia. Imam An-Nawawi mengatakan tentang hadis ini, yakni annahum yulhamuna dzikrullah ala dawami min ghairi halalin. Orang-orang di surga itu diilhami untuk senantiasa zikir terus-menerus tanpa lelah. Kesel boten enten, ngantuk boten enten pun. Kama yatanaffasul insanu tobakan, sebagaimana manusia itu bernafas secara alami. Bahkan jangan dalam kondisi sehari pun jangan dia ambekan gitu. Maka Bapak Ibu dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, himmah kenapa di surga bebas dari perkataan yang sia-sia? Satu, karena surga adalah tempat yang sempurna, bahkan sempurna dalam urusan akhlak, sehingga tidak ada lagi emosi, marah, dengki, debat. Kemudian yang kedua, perkataan sia-sia adalah kotoran hati dan pikiran, sementara penduduk surga hatinya telah disucikan. Nah, pertanyaannya, hatinya penghuni surga disucikan di mana? Nah, ini pelajaran yang lalu. Yang bisa kacung kalau kayak hadiah. Hadiah itu lumayan tuh ini, aku saya. Ayo Mas Dadang, kacung Mas. Ayo Mas Joko. Waduh, Mas Ramon. Kacung ini, sini. Halo, itu. Mas kacung sini, maju sini. Wah, ayo masuk. Masuk kok, buka pintu nih. Ayo masuk sini. Terus berarti kayak contekan Pak Ayo. Rene. Sini. Sini. Ngomong yang kenceng. Disucikan di mana? Yang kenceng. Di mana? Sing banter. Di apa? Aduh, enten sing mireng niki sanjang. Di mana? Katanya ayah lah, iya apa katanya ayah? Di mana? Di dor. Ya udah, dibawa aja, nggak apa-apa. Sana, Jadi jenengan Bapak Ibu dirahmati Allah, setelah dipanggilkan dari padang mahsyar, jenengan masuk ke hisab, mizan, syafaat, telaga, sirot. Sirot niku lho, napa Pak? Halo. Dengar kabeh. Sirot niku namine kontoro. Jadi orang-orang yang selamat dari sirot, nek enggak selamat nyemplung itu wong kafir, wong muslim, wong munafik, orang fajir, wong pelaku dosa besar, tukang mendem gak tobat, tukang zina gak tobat, nyemplung ribu. Nah, setelahnya itu orang-orang selamat calon ahli surga. Nah di surga biar tidak ada iri dengki serai nesu-nesunan, maka masuk jembatan kecil itu namanya kontoro. Nah, disitulah hati dengan dibersihkan, sehingga di dalam itu mungkin pun buatan enten nesu, iri, dengki, cemburu buatan enten. Makanya kamu kalau contoh dengan kepanggil kali gabut dengan ke surga atau istana yang besar sebelahnya enten tendo sing tendo kali istana, tendo ini lebih cilik, tapi tendo ini diameternya 60 km. Berarti kan dibanding rumah dulu kan lebih banget gitu kan. Nah, jangan pamit Bu, aku main rono. Yo, ono, boten nesu. Mak niki nek jalan garwane kali, Bu, aku main nyedaki sing kae. Yo, pasang kulit sisan. Boten lho. Benten pun kelasnya pun benten. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, hati sudah tidak ada lagi cemburu, iri, dengki, serai, dusta, khianat, tidak ada. Kemudian yang ketiga, ucapan di surga adalah kenikmatan tersendiri, penuh salam, zikir dan kegembiraan. Makanya itu hikmah kenapa surga itu bebas dari perkataan sia-sia. Kemudian yang keempat, suasana surga penuh kedamaian sempurna sehingga Allah meniadakan semua bentuk ucapan yang mengganggu, karena penduduk surga telah mencapai kesempurnaan iman
iman amal, sehingga mulut mereka juga penuh dengan kebaikan. Maka kesimpulannya, Bapak Ibu dirahmati Allah, semua perkataan penghuni surga adalah zikir, tasbih, tahmid, dan salam. Kalaupun harus ngomong omongan baik, tidak pernah dusta, tidak pernah aneh-aneh. Kemudian yang kedua, lingkungan surga dipenuhi dengan kedamaian dan kehormatan, sampai dikatakan salaman yang menunjukkan bahwa mereka saling menebarkan salam dan doa, bukan kata-kata yang menyakiti. Sudah tidak ada lagi orang yang akan tersakiti. Kemudian yang ketiga, kesimpulannya, setiap perkataan dan perbuatan mereka bernilai ibadah meskipun sudah tidak disuruh nyari pahala. Karena Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati mereka cinta dan rindu untuk terus memuji Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada tempat bagi perkataan yang sia-sia atau perbuatan yang batil. Dan yang terakhir, surga adalah tempat yang kesucian yang mutlak, sehingga kotoran kemarin tidak ada, sampah kemarin tidak ada, termasuk ucapan-ucapan kotor tidak ada, batinan-batinan kotor juga tidak ada. Wabillahi taufiq, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.